Ya, kita memasuki minggu ke-7 tentang peperangan rohani untuk mendatangkan kerajaan Allah dan hidup dalam kerajaan anak Allah yang terkasih. Ya, di rawatan pagi hari yang pertama, ya, saudara Watchmeni mengatakan bahwa dalam alam semesta ada 3 kehendak. Kehendak ilahi, kehendak satani, dan kehendak insani. Dan dikatakan bahwa jika kita ingin mengetahui bagaimana gereja dapat menjadi pejuang Allah untuk terlibat dalam peperangan rohani, kita harus mengetahui ketiga kehendak ini, ketiga tujuan ini. Ya. Jadi kita harus mengetahui ketiga kehendak ini. Nah, kalimat ini harus digarisbawahi ini. Nah, pagi ini mari coba kita mencari fakta-fakta apa yang harus kita ketahui mengenai ketiga kehendak ini, agar kita bisa menjadi pejuang Allah, bisa terlibat dalam peperangan rohani. Nah, jadi beban saya hari ini cukup besar untuk perkara 3 kehendak ini. Semoga nanti masih ada waktu ya untuk berbagi nikmat. Oh Tuhan Yesus, amin. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya Allah itu hanya sendirian ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu Allah. Jadi ketika Allah masih sendirian di alam semesta ini, hanya ada satu kehendak, ya, yaitu kehendak Allah. Nah, ketika Allah sedang sendirian, Allah punya kehendak, satu-satunya kehendak, yaitu sebetulnya kehendak Allah itu Allah tidak ingin sendirian. Ya, di dalam Roma 5 ayat 14, di sana kita bisa melihat bahwa Adam adalah lambang Allah. Jadi Kejadian 2 ayat 18 itu bisa kita baca bahwa tidak baik jika Allah seorang diri. Ya, ini kehendak Allah. Allah tidak ingin sendirian. Allah ingin teman hidup. Itulah Allah kita. Kehendak Allah apa? Satu-satunya kehendak Allah. Allah ingin teman hidup. Saudara-saudari.
teman hidup yang sepadan, dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18 ya. Dan kalau menurut Yesaya 54 ayat 5, Allah tuh menginginkan istri. Ketika dia menciptakan manusia, sesungguhnya yang dia ciptakan tuh adalah calon istrinya. Dan memang pada akhir Alkitab, kesimpulan Alkitab di dalam kitab Wahyu, pasal-pasal terakhir ya, pasal 21 ayat 2, ayat 9, 10, kita nampak ada Allah bersama istrinya ya. Kota itu adalah istrinya dan Allah adalah suaminya. Inilah kehendak Allah ketika Allah masih sedang sendirian, saudara-saudari. Karena itulah ya, kedambaan Allah ingin memiliki teman hidup yang sepadan dengan dia, istrinya sendiri. Maka Allah menyusun satu administrasi. Ya, Allah memutuskan untuk menciptakan para malaikat. Ya, menurut Ibrani 1 ayat 14, para malaikat itu adalah para pelayan. Pelayan bagi Allah dan istrinya, khususnya bagi kepentingan manusia. Ya, dan para pelayan ini dikepalai oleh si Lucifer ya. Nah, kedambaan Allah itu adalah seorang istri yang sepadan dengan dia. Karena itu pelayan yang melayani Allah dengan istrinya itu harus berbobot. Maka Allah menciptakan pertama-tama, Allah menciptakan putra fajar, yaitu si Lucifer. Arti kata Lucifer tuh putra fajar. Maksud putra fajar tuh dia diciptakan pada waktu fajar alam semesta. Yang dimaksud fajar alam semesta tuh ya, ketika awal-awal Allah menciptakan alam semesta, maka tersirat yang pertama Allah ciptakan tuh ya si putra fajar ini, si Lucifer ini. Baru setelah itu Allah menciptakan banyak anak buahnya ya, makhluk-makhluk langit. Nah, si Lucifer di sini dikatakan di dalam Yehezkiel 28 ayat 12. Dia itu sebagai yang keelokannya itu begitu sempurna, penuh dengan hikmat dan maha indah. Luar biasa, saudara-saudari. Padahal dia hanya seorang pelayan bagi manusia pilihan Allah. Ya wajar, namanya juga calon istri. Pelayannya harus berbobot ya. Si Lucifer begitu sempurna kecantikannya, penuh hikmat dan maha indah. Nah, ini latar belakangnya, saudara-saudari. Ketika Allah menciptakan para malaikat yang dipimpin oleh Lucifer, artinya apa? Artinya Allah harus menciptakan satu persona yang hidup.
Alam semesta telah Allah ciptakan dengan banyak benda yang begitu banyak dan luas. Tetapi saat itu belum ada persona yang hidup. Ya. Dan jikalau Allah menciptakan satu persona yang hidup, artinya apa? Ya, artinya akan ada satu kehendak yang lain selain kehendak Allah. Sebelum ada satu persona yang hidup selain Allah sendiri, hanya ada satu kehendak di alam semesta. Dan ketika Allah menciptakan satu persona yang hidup, namanya juga persona yang hidup, yaitu si Lucifer. Itu sama saja Allah menciptakan satu kehendak yang kedua, gitu, selain kehendak Allah sendiri. Karena satu persona yang hidup itu punya kehendak. Tidak seperti benda-benda di alam semesta. Mereka hanya indah, tapi nggak punya kehendak. Ketika Allah masih sendirian, hanya ada satu kehendak. Ya. Situasinya saat itu pasti tenang, aman, ya. Tidak ada masalah. Karena di alam semesta hanya ada satu kehendak Allah sendiri. Tetapi jikalau Allah menciptakan satu persona yang hidup, maka pasti akan muncul kehendak yang kedua. Dan ini memang beresiko, ya. Namanya juga kehendak. Yang dinamakan kehendak itu bisa memilih sendiri, bisa memutuskan sendiri, berdasarkan dirinya sendiri. Itu definisi kehendak. Tetapi Allah menyadari bahwa dengan menciptakan malaikat-malaikat untuk kepentingan ekonominya, artinya akan muncul kehendak yang lain selain kehendak Allah sendiri. Karena satu persona yang hidup itu memiliki kehendaknya sendiri. Ya. Dan memang kita sudah belajar tentang kedaulatan Allah. Allah itu bukan hanya berdaulat. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Hal-hal yang belum terjadi, Allah itu maha tahu. Allah tahu jikalau dia menciptakan satu persona yang hidup, maka akan ada satu kehendak. Dan kehendak ini suatu saat akan memberontak terhadap kehendak Allah. Ya, tetapi Allah tetap menciptakan Lucifer dengan banyak makhluk-makhluk langit lainnya. Dan malaikat-malaikat lainnya. Kenapa? Karena menurut administrasi dalam ekonominya, Allah harus memiliki para malaikat untuk kepentingan, tujuan yang besar. Yaitu Allah ingin teman hidup, Allah ingin memiliki seorang istri yang sepadan dengan dia. Ya, jadi Allah tetap menciptakan para malaikat. Ya, dan menurut 2 Petrus 2 ayat 4, ya, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa.
Karena memang hasrat hati Allah itu bukan malaikat. Ya, Allah menginginkan manusia. Dan dalam ekonominya dibutuhkan para malaikat. Allah ciptakanlah malaikat. Nah, jadi jikalau ada yang menentang, ada yang memberontak, ya itu karena mereka punya kehendaknya sendiri. Dan nanti kita bisa lihat bahwa sebetulnya Allah adil. Setiap makhluk hidup itu selalu diberi kesempatan ya, untuk kembali kepadanya, untuk bertobat. Tetapi hasrat hati Allah memang bukan malaikat, sehingga malaikat jatuh dan tidak mau bertobat, dia biarkan. Tetapi manusia jatuh, dia tolong ya. Nah, ini soal perkara malaikat. Ya, menurut Yehezkiel 28 ayat 15, pada awalnya si Lucifer itu tidak bercela. Belum ada kesombongan di dalam dirinya. Ya, pada awalnya dia menerima kehendak Allah. Ya, sampai di sini. Walaupun ada satu persona yang hidup yang memiliki kehendak lain, kehendak Allah masih merupakan satu-satunya kehendak di alam semesta. Karena di bawah kepemimpinan si Lucifer, seluruh makhluk menyatu dengan kehendak Allah. Lucifer tahu bahwa dia diciptakan sebagai pelayan bagi kepentingan Allah dan manusia. Tetapi pada suatu hari, ya, karena memang dia itu begitu cantik, sempurna bahkan kecantikannya itu, maka muncul kesombongan di dalam dirinya. Yaitu Yehezkiel 28 ayat 17 mengatakan, ada kesombongan. Ya, saya sendiri membayangkan ya, si Lucifer itu dikatakan dia tuh gambaran dari kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah. Yehezkiel 28 ayat 12. Sebagai makhluk yang sedemikian indah, cantik, bahkan dikatakan sempurna, pasti banyak yang memuji dia ya. Malaikat-malaikat lainnya, makhluk-makhluk langit lainnya, pasti banyak yang memuji dia. Dan di situ muncul kesombongan, dan saya membayangkan dia berpikir, aku harus menjadi pelayan bagi manusia gitu. Disitulah muncul keinginan jahat. Ya. Dari kesombongan muncul keinginan jahat. Saya membayangkan ketidakrelaan si Lucifer ya, terhadap rencana Allah. Tapi memang sebelum Allah menciptakan dia, Allah mendambakan manusia. Manusialah yang menjadi kedambaan Allah. Lucifer itu walaupun sedemikian cantik, dia tidak sepadan dengan Allah. Tetapi manusia diciptakan sepadan dengan Allah. Kita sudah membahas ini. Manusia adalah jenis Allah. Nah, disitulah ya muncul ketidaksenangan si Lucifer terhadap kehendak Allah. Nah, dari sinilah mulai ada kehendak yang kedua, saudara-saudari. Sebelum muncul kehendak jahat ini, Lucifer memimpin seluruh makhluk tunduk di bawah satu-satunya kehendak di alam semesta. Tetapi karena kesombongan,
kecantikannya, akhirnya muncul kehendak kedua. Ya, dikatakan di dalam Yesaya pasal 14, 5 kali dia berkata, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang. Aku hendak duduk di atas tempat yang tertinggi. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Yaitu ayat 13 sampai 14. Yesaya 14. Luar biasa. Inilah awal mulanya muncul kehendak yang kedua itu, saudara-saudari. Dan kehendak ini ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan, gitu. Bukan hanya dipendam di dalam hati, tetapi ditindaklanjuti oleh satu tindakan pemberontakan. Ya. Kalau Anda membaca Yehezkiel 28 ayat 7 sampai 9, di mana Allah mengatur ada perlawanan terhadap si Lucifer itu untuk menaklukkan kehendak satani itu. Sebetulnya di situ Allah bertanya, apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Sebetulnya di sini tuh tersirat suatu bentuk usaha Allah untuk menaklukkan kehendak iblis, menyadarkan dia kembali. Ya, tetapi kita tahu sampai endingnya, iblis memang tidak mau bertobat, ya. Nah, inilah awal mulai munculnya peperangan, dan peperangan di sini tuh sebetulnya peperangan antar dua kehendak. Sebelum ada persona yang hidup, ya Allah sendirian di alam semesta tidak ada masalah karena hanya ada satu kehendak. Tetapi ketika Allah menciptakan satu persona hidup yang lainnya, punya kehendaknya sendiri, maka muncullah konflik antar dua kehendak ini. Nah sekarang, saudara-saudari, kita lihat tentang kehendak yang ketiga, yaitu kehendak insani. Kenapa harus ada kehendak yang ketiga? Kenapa harus ada kehendak insani? Ya. Kehendak yang pertama adalah kehendak Allah. Ini adalah kehendak dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah? Ya. Kalau Allah mau melakukan apapun, iblis dengan Allah itu, kalau kita mau gambarkan, itu iblis seperti semut, gitu ya. Mungkin Anda bayangkan Allah itu seperti gajah, ya sebetulnya jauh lebih besar dari gajah, gitu. Menggambarkan Allah seperti gajah itu terlalu kecil. Bahkan jika iblis itu sebesar semut, ya, menggambarkan Allah seperti sebesar gajah itu masih terlalu kecil. Jadi bagi kehendak Allah itu mudah saja. Dia untuk memusnahkan si iblis. Jadi ketika kita mendengar kata peperangan rohani antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis, kita harus ingat ini, ilustrasi gajah dan semut ini.
Jangan sampai Anda berpikir bahwa peperangan ini seperti misalnya seekor kucing dengan anjing misalnya. Itu masih agak imbang gitu. Kalaupun anjing lebih kuat, lebih besar, tapi kucing punya kekuatan gitu. Bukan seperti itu peperangan antara Allah dan iblis. Peperangan antara Allah dan iblis itu peperangan antara pencipta dengan ciptaan. Kalau Anda membayangkan ini sebagai satu peperangan, sangat nggak imbang gitu. Allah dengan sangat mudah, tidak perlu mengeluarkan usaha. Dia bisa lenyapkan iblis. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu bersusah payah berperang melawan iblis. Ajaran tentang peperangan rohani di dalam kekristenan itu menggambarkan bahwa iblis itu punya kekuatan dan Allah itu memang lebih kuat, tetapi Allah cukup berkeringat gitu untuk menghadapi iblis. Itu ngaco itu. Allah itu pencipta. Iblis itu ciptaan. Bagi Allah itu sangat mudah untuk mengalahkan iblis. Inilah peperangan dua kehendak ya. Kehendak Allah dan kehendak iblis yang kedua. Nah, karena Allah adalah sang pencipta dan si malaikat pemberontak itu adalah ciptaan. Saudara-saudari, Allah itu tidak mau merendahkan statusnya ya, dengan secara langsung memerangi iblis. Tidak. Kalau misalnya Allah secara langsung memerangi iblis, bayangkan ya, iblis seperti seekor semut di hadapan satu makhluk yang jauh lebih besar dari gajah. Iblis bisa saja berkata menghina Allah. Ya. Iblis mungkin berkata, engkau mau memerangi aku. Ya, pasti engkau menang lah. Aku ini cuman makhluk ciptaan, engkau pencipta. Allah nggak mau merendahkan statusnya. Dengan secara langsung menanggulangi iblis, tidak mau. Ya, bagi Allah yang harus mengalahkan si malaikat ciptaan itu harus sesama ciptaan. Bagi Allah, peperangan itu harus terjadi ciptaan mengalahkan ciptaan. Itu baru fair. Gitu. Allah tidak mau merendahkan statusnya dengan cara memerangi iblis secara langsung. Inilah yang dimaksudkan garis besar di hari pertama yang poin C. Bahwa dikatakan Allah ingin manusia ciptaannya menanggulangi Satan, yaitu ciptaannya yang jatuh. Jadi peperangan ini, ingat, ini bukan peperangan antara Allah dengan iblis secara langsung. Bukan. Peperangan yang kita sedang dibicarakan di minggu ke-7 ini adalah peperangan antara ciptaan dengan ciptaan. Nah, ini harus jelas. Jangan pernah berpikir Allah itu memerangi iblis secara langsung. Nggak perlu perang kalau Allah memang mau. Istilah perang tuh terlalu berat. Allah nggak perlu berperang kalau untuk melenyapkan iblis, tidak. Tetapi Allah menciptakan satu kehendak ketiga, kehendak insani. Itu supaya kehendak insani ini
ya, yang memang manusia miliki, manusia gunakan dengan kehendaknya sendiri, mengalahkan iblis. Itu yang Allah ingin. Ya, bagi iblis, saudara-saudari, iblis akan merasa terhormat jikalau dia dikalahkan langsung oleh Sang Pencipta, gitu kan? Tetapi jikalau si iblis dikalahkan oleh sesama ciptaan, maka itu hinaan bagi dia. Apalagi kalau kita melihat, kita membandingkan manusia ciptaan dengan si Lucifer di dalam Yehezkiel 28, sebetulnya manusia ciptaan itu tidak seindah si Lucifer. Tidak dikatakan manusia ciptaan itu sempurna, elok, penuh hikmat, tidak. Sedangkan si Lucifer di dalam Yehezkiel 28 ayat 12 dikatakan sempurna keindahannya, penuh hikmat, maha indah. Bayangkan betapa terhinanya dia jikalau manusia ciptaan Allah berhasil mengalahkan dia. Tetapi jikalau Allah yang langsung menanggulangi iblis, maka bagi iblis itu satu kehormatan, gitu. Ya, karena itulah Allah menetapkan bahwa iblis harus ditanggulangi oleh makhluk ciptaan. Inilah 3 kehendak itu. Kehendak ilahi, ya, kehendak Sang Pencipta, ya, ingin menanggulangi kehendak satani, tetapi dia tidak melakukannya sendiri. Dia melakukannya melalui kehendak insani. Jadi peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis, ya, itu bukan peperangan antara Allah secara langsung melawan iblis, melainkan peperangan kita, manusia ciptaan, dengan iblis. Siapa kita? Gerejanya. Inilah ketetapan Allah. Kehendak satani, kehendak yang kedua itu harus ditaklukkan oleh kehendak yang ketiga, kehendak insani, sesama makhluk ciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan satu persona yang hidup, yang memiliki kehendak. Ya, Allah berbuat demikian karena Allah itu tidak rendah, gitu. Ya. Allah itu besar dan agung, penuh dengan daya tarik. Allah itu tidak seperti kita manusia yang jatuh. Ya, Allah itu besar dan agung, tidak rendah dan picik. Hanya orang yang rendah dan picik yang memaksakan kehendaknya, ya, kepada orang lain. Jikalau Anda memaksakan kehendak Anda kepada orang lain, Anda orang yang picik. Jika Anda adalah seseorang yang besar, Anda tidak pernah akan memaksakan kehendak Anda kepada orang lain. Anda akan percaya diri terhadap kemampuan Anda, daya tarik Anda. Demikianlah Allah. Allah itu penuh dengan daya tarik. Allah itu mulia. Dia tidak mau memaksa manusia. Ketika Dia taruh manusia di depan 2 pohon, Allah mundur, ya, membiarkan manusia memilih.
Seolah-olah Allah berkata kepada makhluk ciptaan itu, ya, jikalau kamu menyukai aku, terimalah aku. Tetapi jikalau kamu tidak mau, lupakan aku. Ya, hanya satu persona yang agung, yang besar, yang bisa seperti itu. Ya, kita tahu pada awalnya memang iblis menang. Ya, kehendak ketiga ini memihak kepada kehendak kedua itu. Tetapi saudara-saudari, kita sudah membahas kedaulatan Allah yang berbelas kasih. Kita tahu bahwa Allah yang cantik itu, sang pria yang begitu tampan, yang begitu kaya, berbelas kasihan, ya, terhadap manusia, calon istrinya, malaikat yang jatuh walaupun diberi kesempatan bertobat, tetapi jikalau mereka tidak mau bertobat, ya Allah biarkan. Tetapi manusia tidak. Manusia pilihan itu tidak Allah lepaskan. Ya, tanpa memaksakan kehendaknya. Allah sebagai pria tampan itu terus mengatur situasi sampai akhirnya kehendak bebas kita luluh, ya. Karena kesabaran Allah, belas kasihan Allah, akhirnya kita dengan rela memilih dia. Dan ini memalukan iblis, saudara-saudari. Iblis tidak bisa mempertahankan kemenangannya. Pada akhirnya semua manusia-manusia pilihan, tidak ada satupun yang binasa. Yohanes 10, 28, 29. Tidak ada satupun. Itu semua karena memang Allah itu besar dan agung. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia bekerja melalui kedaulatan dan belas kasihannya sampai pada akhirnya kita luluh. Kita nggak tahan. Dari membenci Allah, akhirnya kita mengasihi Allah. Itu semua karena memang Allah tuh mulia, Allah tuh tampan gitu. Sehingga pada suatu hari mata kita celik gitu. Ya, dan inilah saudara-saudari, peperangan itu seperti ini. Ya, nah ketika Allah mendapatkan manusia, kehendak insani ini Allah berhasil dapatkan, maka kehendak insani ini dengan kehendaknya sendiri, ya, bukan tangan Allah yang langsung turun menanggulangi iblis, tetapi manusia dengan kehendaknya sendiri mengalahkan iblis. Disitulah iblis dipermalukan. Inilah peperangan itu. Inilah cerita yang ada di balik judul kita. Ya, peperangan rohani mendatangkan kerajaan Allah. Nah, perintis daripada kemenangan itu adalah satu manusia yang bernama Yesus. Ya. Di dalam Matius pasal 4, satu manusia ini dibawa ke padang gurun berperang melawan iblis. Nah, iblis berusaha membuat dirinya terhormat gitu. Dia terus-menerus berkata, jika engkau anak Allah. Jikalau engkau anak Allah. Seolah-olah iblis berkata, engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah. Maksud iblis tuh
Dia ingin membuat dirinya terhormat. Wah, Allah secara langsung mendatangi aku, menanggulangi aku, betapa hebatnya aku. Sehingga Sang Pencipta langsung datang untuk memerangi aku. Jikalau Allah datang sebagai Allah, maka iblis terhormat. Tetapi manusia Yesus itu tidak mau berdiri sebagai Allah. Ya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan ayat 6, iblis selalu berkata, jika engkau anak Allah, ya, jika engkau adalah Allah, ayo perintahkan batu-batu menjadi roti. Tetapi Yesus selalu berdiri di atas kedudukannya sebagai manusia. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia, bukan Allah, manusia. Ya, kita tahu ada Allah di dalam manusia ini. Tetapi saat itu, ya, manusia yang sedang lapar ini, setelah berpuasa 40, mengalahkan iblis. Ya, di dalam manusia ini ada hayat ilahi. Tetapi ini benar-benar manusia, saudara-saudari. Kita tidak merendahkan keilahian Kristus di dalam Yesus. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar manusia, saudara-saudari. Ibrani 5 ayat 8 itu berkata jelas, Yesus itu belajar. Gitu. Dia itu belajar. Kalau dia Allah, mana perlu belajar gitu. Apakah Ibrani 5 ayat 8 merendahkan keilahian Kristus di dalam Yesus? Tidak. Coba. Banyak orang Kristen tidak berani berkata Yesus itu manusia. Dia juga belajar. Nggak berani. Tetapi Ibrani 5 ayat 8 mengatakan Yesus itu belajar menjadi taat oleh setiap yang dideritanya. Artinya apa? Dia benar-benar manusia. Ya, di dalamnya ada hayat ilahi. Tetapi ketika dia berperang sebagai kehendak yang ketiga itu, kehendak insani itu, menanggulangi kehendak yang kedua. Dan iblis dipermalukan. Ada seorang manusia mengalahkan dia. Jadi ini manusia Yesus inilah perintis daripada kemenangan peperangan rohani ini. Ya, dengan tetap berdiri sebagai manusia, Yesus mengalahkan si Lucifer yang sempurna, indah, maha indah, elok itu, ya. Kemudian manusia ini naik ke atas salib. Ini kemenangan yang berikutnya. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan bahwa manusia Yesus ini mengalahkan iblis di kayu salib. Jelas Ibrani 2 ayat 14 mengatakan Kristus itu menjadi sama dengan mereka, dengan darah dan daging. Artinya dia manusia. Dia belajar taat sampai mati. Dia mati sebagai manusia untuk mengalahkan si iblis itu. Ya. Nah, ini adalah perintis. Tetapi eksekusi dari iblis, ya, yaitu pelemparan dia ke lautan api, itu tidak langsung dilaksanakan karena manusia Allah ini harus diperbanyak dulu. Ya. Harus diperbanyak dulu. Yesus adalah kepalanya.
Ya, perbanyakannya adalah tubuhnya. Nanti Yesus korporat inilah yang akan mengeksekusi. Ya, sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai hari ini, manusia ciptaan Allah dengan hayat ilahi di dalam mereka itu sedang terus diperbanyak. Tetapi walaupun iblis belum dilemparkan ya ke lautan api, tapi hari ini para pemenang itu sedang terus-menerus mengulangi kemenangan-kemenangan. Hari ini para pemenang dalam penghidupan gereja itu sedang melaksanakan kehendak insani. Ya. Mempermalukan iblis, mengalahkan kehendak satani. Jadi peperangan dua kehendak ini itu memang kehendak Allah, tetapi Allah melakukan peperangan ini melalui kehendak insani. Kehendak yang ketiga, menanggulangi kehendak satani. Ya, sekarang kita sedang terus-menerus berlatih ya dengan tekad kita, kehendak kita sendiri yang tentunya diisi oleh hayat ilahi. Kita mengalahkan kehendak satani. Ya. Itulah sebabnya di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan bahwa apa yang kau ikat, artinya engkau kehendakmu sendiri yang mengikat. Ya, bukan Allah secara langsung. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ini adalah kehendak insani. Berperang dengan kerajaan satani di dunia, mengikat. Ya. Maka surga akan mengikuti kehendak insani. Ya, apa yang kau ikat di dunia ini oleh kehendakmu sendiri, kehendak insani, itu akan terikat juga di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, apa? Kuasa Allah, tetapi melalui kehendak insani. Allah tidak langsung melepaskan itu. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah tentang kehendak insani. Jadi jangan berpikir, wah, Allah akan berperang, kita diam saja, gitu. Memang ada ayatnya di Perjanjian Lama, tetapi bukan seperti itu penafsirannya. Yang diam saja tuh hayat alamiah kita. Tetapi kehendak insani kita aktif berperang. Sementara hayat alamiah kita dikubur, sudah diam, nggak ikut berperang. Ya, Allah sendiri yang berperang, tetapi melalui kehendak insani. Jadi kalau Anda malas, Anda selalu kalah dengan kemalasan Anda tidak mau melatih tekad Anda, memutuskan, bertindak, maka Anda tidak menjadi kehendak ketiga yang mengalahkan kehendak kedua. Saudara-saudari, Allah mau kehendak insani yang mengalahkan kehendak satani. Dan ini membutuhkan latihan. Ya, dengan kita melatih roh, menikmati Tuhan, berdoa, hidup gereja, sidang-sidang, memiliki kehidupan doa secara pribadi, juga punya kehidupan doa dengan mitra-mitra doa. Semuanya itu akan menguatkan kehendak insani kita. Kehendak insani kita akan diisi oleh hayat ilahi. Sehingga kita sebagai makhluk ciptaan akan mengalahkan makhluk ciptaan yang maha indah dan penuh hikmat itu.
memalukan si Lucifer itu. Ini peperangan rohani. Ya. Jangan lagi berpikir peperangan rohani itu Allah berperang, kita nonton. Enggak seperti itu. Ketika bangsa Israel hanya menonton, sebetulnya itu menggambarkan daging itu diam, nggak terlibat. Daging itu diam saja, nggak perlu dilibatkan. Tetapi bangsa Israel sendiri ada di medan peperangan itu. Ya, karena yang Allah kehendaki adalah makhluk ciptaan mengalahkan makhluk ciptaan. Bahkan makhluk ciptaan yang kelihatannya lemah mengalahkan makhluk ciptaan yang jauh lebih kuat, si iblis. Dengan demikian, jikalau si iblis kalah, dia malu. Ini yang menjadi kehendak Allah. Jadi di balik perkataan Watchmeni tentang 3 kehendak ini, ya, saya menemukan fakta-fakta ini. Ya, peperangan rohani ini bukan tanggung jawab Allah secara langsung. Itulah yang menyebabkan Allah lebih baik menunggu. Karena ini bukan tanggung jawab Allah secara langsung. Kalau memang ini tanggung jawab Allah secara langsung, udah lama iblis dimusnahkan. Peperangan rohani ini tanggung jawab kita, gerejanya. Kehendak insani harus mengalahkan kehendak satani. Kehendak bebas kita harus mengalahkan Satan. Ya, jangan berharap kita menjadi seperti robot dipakai oleh Allah mengalahkan Satan. Tidak. Jikalau kehendak insani kita, kehendak bebas kita belum bersatu dengan kehendak Allah, Allah lebih baik menunggu hingga hari ini. Saudara-saudari. Ya, jadi apa yang disampaikan pagi hari ini sebetulnya adalah Injil. Injil kerajaan. Injil kerajaan itu menyerukan bertobatlah sebab kerajaan Allah. Gitu kan? Ya, bukan bertobatlah karena engkau jahat, karena engkau berdosa, bukan. Bertobatlah karena kerajaan Allah. Selama ini engkau ada di dalam kerajaan Satan. Hari ini ada kerajaan Allah. Berperang melawan kerajaan Satan. Kerajaan Allah ini adalah gereja. Kerajaan Allah ini adalah manusia-manusia ciptaan yang memiliki hayat ilahi. Ya, bertobatlah, artinya masuklah ke dalam kerajaan ini. Jadilah pejuang-pejuang. Ya. Peranglah melawan musuh. Oh Tuhan Yesus, semoga beban berita pagi ini boleh menjadi satu kunci untuk kita memasuki peperangan rohani. Ya, amin. Mohon maaf waktunya sudah habis, mari kita berdoa. Mari kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat berita hari pertama dan hari kedua. Mewahyukan tentang 3 kehendak. Biarlah kami Tuhan sebagai makhluk-makhluk ciptaan yang memiliki kehendak insani boleh menggunakan tekad kami menurut kehendak kami sendiri yang dikuatkan oleh hayat-Mu, mengalahkan musuh-Mu, mempermalukan musuh-Mu. Untuk itu berkatilah latihan kami Tuhan.
Berkatilah latihan kami dalam hidup gereja, kerajaan-Mu hari ini. Amin. Gereja bertanggung jawab, Tuhan, mengalahkan musuh-Mu, mempermalukan musuh-Mu. Ya. Biarlah kami terus-menerus berlatih hidup gereja, melatih roh kami, melalui menyeru, berdoa, bersidang, berkoordinasi, menempuh hidup gereja, Amin. sampai musuh-Mu dipermalukan. Amin. Sampai Wahyu pasal 12 digenapi, musuh dilemparkan, dieksekusi, dan Ya. kerajaan-Mu datang dengan bulat. Amin. Sehingga di alam semesta kelak hanya ada satu kehendak, kehendak Allah, Ya. yang bersatu dengan kehendak insani, Amin. dan kehendak satani telah ditanggulangi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudari. Selamat pagi. Amin. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Saudara Didi. Terima kasih. Amin. Saudara-saudari. Amin. Om berkati.